Halo teman-teman developer, di video kali ini kita akan bahas sedikit beberapa hal terkait dengan response di Arctic Web. Di Arctic Web, kita gunakan HTTP response type untuk membuat dan mengirimkan response kepada klien, yang mana prosesnya itu semacam sebuah builder pattern, di mana kita bisa menggunakan beragam method untuk membuat responsnya. Dan di Arctic Web itu HTTP response juga memiliki beragam method ya, atau beberapa method begitu, yang mana mereturn namanya itu HTTP response builder instance. Nanti teman-teman bisa cek ya di dokumentasi terkait dengan HTTP response builders ini, di mana kita bisa gunakan untuk menentukan seperti response header, kemudian status code, dan juga body response-nya. Kita sudah pernah gunakan beberapa di antaranya. Dan setelah kita selesai dengan builder response-nya, begitu, sebagai contoh kita bisa langsung panggil finish method kayak di sini. Finish method yang mana akan mereturn HTTP response instant, atau juga kita bisa pakai itu JSON method kalau kita mau jadikan response-nya berupa JSON begitu. Mungkin contoh aja langsung kita mau buat di sini response builder yang sederhana ya. Berarti di sini finish bisa saya hapus dan saya gantikan dengan content type. Tidak lupa di sini kita masukin dulu header dulu ya. HTTP, kemudian header, kemudian content type. Di sini header, content type. Nah, yang ini. Oke, lalu di sini kita pakai si content type-nya dengan kita pakai plain text saja. Lalu juga kita tambahkan insert header, di mana di sini adalah mungkin sampelnya XHDR begini, lalu value-nya adalah sampel. Dan juga untuk body kita kasih string data aja begini. Oke, ini saya save. Nah, pada handler ini, kita gunakan HTTP response OK untuk membuat response dengan status code 200 OK, begitu. Lalu kita tentukan juga content type-nya di sini, yang mana berupa plain text. Juga kita tambahkan custom header, yaitu XHDR dengan value sample. Dan yang terakhir kita chaining dengan body method dengan string data, begitu. Kalau kita coba akses di sini, ini saya hapus dulu path-nya. Nah, di sini kelihatan data untuk outputnya, dan di header juga di sini kelihatan XHDR-nya, begitu. Oke. Kemudian untuk respons berupa JSON, ya, untuk respons berupa JSON pada dasarnya cukup mudah ya, di mana kita hanya perlu memastikan kalau struktur data yang kita buat haruslah di-serialize terlebih dahulu, iya kan? Contoh mudahnya menggunakan serde create. Teman-teman juga, saya yakin juga sudah cukup familiar ya dengan serde ini. Kalau di sampel ini mungkin kita duplikat aja ya. Ini di sini mungkin saya use serde, kemudian serialize, lalu di sini derive, serialize, kemudian saya buat struct di sini, namanya itu my object, kemudian ada name, yang mana dia adalah string di sini. Kemudian di sini saya tambahkan dulu, ini dihapus, si responder dan juga result, lalu juga kita butuh web. Ya, begini. Lalu di sini kita kasih path mungkin name begini ya. Oh ya, ketinggalan curly bracketnya. Nah, begini. Kemudian parameter di sini kita tambahkan web ke path, oke, yang mana adalah string, oke. Kemudian di sini adalah result, yang mana mengimplementasi responder. Nah, begini. Lalu untuk body functionnya kita jadiin seperti ini, my object, oke. Sini adalah name to string, begini. Lalu kita kasih OK di sini, web ke JSON, si objeknya kita jadikan argumen. Ini saya save, oh ini nggak kepake. Ya, begini jadinya. Ini kalau coba saya running, oke, di sini adalah rasleng misalnya, rasleng. Kemudian kita coba cek di sini outputnya. Nah, name adalah rasleng, oke. Di sini juga content type-nya menyesuaikan, begitu. Di sini di contoh ini, saya yakin teman-teman sudah cukup familiar ya dengan bentuk yang ini. Kita membuat variabel semacam ini, dan dari variabel ini kita tinggal jadikan sebagai argumen untuk si ekstraktornya yang di sini. Oke, makanya ini sangat simpel sekali sih contohnya. Teman-teman juga saya yakin juga sudah cukup familiar ya dengan bentuk semacam ini. Lalu, untuk content encoding, Arctic Web itu secara otomatis akan mengkompres payload dengan menggunakan compress middleware. Tentu juga dengan batasan kodek yang didukung ya, seperti Broadly, gzip, dan lain-lain. Adapun respon content encoding header di Arctic Web itu default menggunakan yang namanya itu content encoding auto. Nanti teman-teman bisa cek di dokumentasi, yang mana
akan melakukan content compression berdasarkan request accept encoding header begitu. Jadi kalaupun kita mau buat contoh semacam kita mau kompres otomatis payload nantinya begitu ya, itu bisa banget dan kita bisa menggunakan middleware ya. Ada kita dengan namanya itu ada kita bisa gunakan dengan yang namanya itu middleware compress default kalau nggak salah. Ya, ini kita coba aja langsung. Di sini saya paste yang tadi, ini saya tutup. Berarti di sini kita butuh tambahan adalah si middleware. Oke, middleware. Kemudian di sini di function ini langsung aja kita pakai si body ini, saya hapus. Nah, begini. Lalu di sini sebelum service, oke, sebelum service di sini kita tambahkan itu wrap, kemudian si middleware. Oke, lalu kita panggil si compress dan juga kita pakai default. Nah, begini, saya save. Ini nggak kepake. Ya, ini nggak kepake. Oke, jadi di sini sampelnya simple banget sih, nggak ada yang kayak rumit banget. Kalaupun saya running di sini sebenarnya hasilnya tentu kelihatan adalah si data ya. Tapi di belakang layar itu kita dibantu dengan middleware ini, begitu untuk proses compression tadi seperti itu. Dan kalaupun kita mau secara eksplisit mendisable compression pada route ataupun handler tertentu begitu, kita cukup gunakan content encoding identity. Ada yang namanya content encoding identity. Berarti kita mungkin coba contohkan aja di sini. Kita buat di sini. Di sini kita ubah dulu di sini. Yang ini saya hapus. Dan di sini insert header-nya saya hapus dengan menjadikan dia ke content encoding identity yang ini. Oke. Dan kemudian sebentar, content encoding. Oh iya, sorry. Di sini bukan content type. Content encoding. Nah, yang ini. Lalu kita juga butuh di sini si middleware. Ya, begini. Oke, sorry, ini typo. Middleware. Ya, kemudian di sini kita mungkin tambahkan yang kayak tadi. Di sini adalah wrap middleware. Oke, middleware, kemudian compress, kemudian compress default. Ya, begini. Oke, jadi dengan cara ini middleware akan tetap running ya. Di sini coba ke bawah dulu. Ya, di sini si middleware-nya itu akan tetap running, tapi efek kompresnya nggak ada begitu. Karena kan kita di sini tadi mau secara eksplisit mendisable compression pada route ataupun handler tertentu. Misalkan kita itu punya banyak handler atau route yang ada kita buat sebelumnya, dan khusus untuk route atau handler tertentu kita mau mendisable proses compression, yang mana kan di main function sudah kita tentukan tuh di sini. Nah, cara disable-nya itu kita bisa pakai yang cara encoding identity ini. Kalaupun saya running ini tentu datanya akan outputnya sama ya, itu adalah data begitu. Tapi di sini kelihatan content encoding identity-nya seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir kita juga bisa memberikan response body yang mana datanya sudah dikompres dan kita tinggal tambahkan jenis content encoding-nya di dalam handler. Itu bisa. Misal, ini saya sudah kopas ini tadi. Oke, kemudian mungkin ini harus duplikat dulu ya. Ini saya duplikat dulu deh. Di sini, kemudian ini saya ambil lagi, ini saya tutup, ya di sini saya tambahkan di sini, kemudian ini saya hapus dulu konten, ini nggak apa, ini kita pakai. Kemudian di sini insert header-nya yang kita hapus, si content encoding-nya ini dari identity menjadi gzip, karena ini data dari format gzip. Ini saya save. Hello world-nya belum kita pakai, ya, ketinggalan. Di sini adalah hello world, seperti ini. Nah, di contoh ini kita gunakan global variable ya, global variable dengan static lifetime untuk si hello world yang ini, yang mana berupa array dari hasil compressed text hello world itu sendiri dari format gzip tentunya. Makanya kita di sini pakaiin content encoding-nya itu gzip. Kalaupun saya running di sini,
saya akan melihat itu hasilnya adalah hello world seperti ini. Jadi ini itu adalah hasil dari kompres teks ataupun string hello world ya. Teman-teman bisa coba aja nanti, ada kok di internet itu, atau teman-teman mau kompres sendiri juga nggak masalah, itu stringnya apa. Dan dengan cara ini respons yang dihasilkan akan membypass middleware yang semisalnya sudah kita tentukan ya di main function begitu. Kalau kita mau ganti value-nya di sini juga bisa sih sebenarnya, tapi harus saya kompres dulu ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman bisa langsung coba sendiri aja terkait dengan payload yang sudah dikompres dan mau kita serve atau mau kita return dari handler semacam itu. Kita bisa gunakan di sini. Oke, saya rasa sekian dulu untuk video hari ini, dan teman-teman bisa langsung cek aja di dokumentasi. Saya sudah sediakan beberapa link pendukung di dalam deskripsi video. Sekian dulu dan terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.